Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami bisa menjumpai lagi semua saudara-saudara dimanapun saudara berada. Dan pastinya saudara harus tetap di rumah saja. Itulah protokol kesehatan dari pemerintah di masa pandemi corona. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sementara pandemi corona ini belum selesai dan seringkali menghebohkan, banyak membuat heboh, banyak membuat resah kehidupan kita. Mari kita arahkan hati, pikiran kita luangkan waktu untuk belajar firman-Nya. Pagi hari ini saya mau membagikan firman yang begitu indah bagi kita semuanya. Terambil dari kitab Yeremia. Yeremia pasal 32 ayat 20 hingga 21. Demikian bunyinya. Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini. Ayat 21-nya, engkau telah membawa umatmu keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan selanjutnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pagi hari ini berbicara tentang hidup dalam mujizatnya. Hidup dalam mujizatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara pasti sudah mengerti apa yang dimaksud dengan mujizat. Masalahnya begini saudara-saudara, di dalam realita kehidupan kita, di dalam konteks hidup kita beragama dengan Tuhan, bicara tentang mujizat banyak yang kurang memahami pengertiannya. Seringkali banyak orang mengartikannya bahwa hidup dalam mujizat artinya begini. Ketika kita dalam kondisi tertentu, ketika dalam keadaan terjepit, ketika dalam keadaan kritis, lalu kita datang berharap sama Tuhan, Tuhan menolong kita, itulah mujizat. Saya mau katakan itu benar, baik, namun kurang tepat. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita belajar pagi hari ini bicara tentang hidup dalam mujizat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau mujizat Tuhan itu hanya diberikan, hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu atau waktu kritis saja, saya merasa itu kurang baik. Itu membuat hidup kita rugi. Harusnya kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya, harusnya tidak demikian dong. Kan hidup kita dijamin bersama Tuhan. Mari kita simak lebih jauh. Saudaraku, saya akan bagi dua hal dalam poin ini begini, saudara. Yang pertama adalah bahwa mujizat-mujizat. Di sana dikatakan ada mujizat-mujizat. Berulang kali ada kata-kata mujizat-mujizat. Artinya ada banyak. Artinya mujizat itu banyak. Maksudnya begini saudara. Jadi mujizat itu bukan hanya sekali, bukan hanya tempo-tempo, hanya waktu-waktu tertentu terjadi dalam hidup kita. Tapi ada banyak mujizat. Artinya Tuhan memang mau melakukan, mau memberikan, mau memberkati kita dengan banyak mujizat. Bukan hanya sekali pada waktu-waktu tertentu. Seringkali kita merasa begini kan, mujizat Tuhan itu ketika kita kepepet, kita butuh uang untuk bayaran anak sekolah, untuk membeli sesuatu, untuk bayar kos, lalu kita berharap sama Tuhan, udah keadaannya kritis, udah tenggang waktu, lalu kita berdoa, lalu kita merasa datang tiba-tiba uangnya, itulah mujizat. Saudara itu memang betul, tetapi kurang tepat. Saya mau katakan bahwa sekali lagi, karena di sana dikatakan mujizat-mujizat. Ada banyak mujizat-mujizat. Jadi mujizat Tuhan tidak hanya sekali terjadi dalam hidup kita. Mujizat Tuhan tidak hanya sekali-sekali doang datang ke dalam hidup kita. Tapi banyak mujizat saudara yang kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah pelit memberikan mujizat. Hanya waktu-waktu tertentu lihat orang-orangnya, oh orang ini dia baik sama saya. Oh enggak begitu saudara-saudara. Tidak begitu. Mujizat juga, Tuhan juga tidak pernah kehabisan akal dalam memberikan mujizat atau membuat mujizat. Kita sama-sama percaya Tuhan kita maha kuasa. Tuhan Yesus luar biasa. Dia bisa melakukan mujizat yang luar biasa. Tidak hanya dalam ekonomi, tidak hanya dalam hal kesehatan, tidak dalam hal pendidikan, hal apapun Tuhan bisa lakukan. Yang berikutnya juga, Tuhan tidak pernah kecapean atau keletihan dalam membuat mujizat. Mungkin kita beranggapan, ya mujizat Tuhan sekali-sekali aja terjadi memang. Karena Tuhan mungkin capek melakukan mujizat. Oh tuh tidak. Itu kan logika kita. Kalau kita manusia, memang kekuatan kita terbatas. Tapi Tuhan tidak pernah capek. Tuhan tidak pernah letih. Melakukan, memberikan mujizat-mujizatnya. Bahkan setiap hari, setiap waktu juga. Tuhan bisa berikan mujizat-mujizat. Tuhan mau melakukan, memberikan banyak mujizat dalam hidup kita sekali lagi. Intinya, mujizat Tuhan banyak. Tuhan bisa berikan.
Tuhan bisa lakukan banyak mujizat, tidak hanya sekali-sekali dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang perlu kita pahami. Hidup dalam mujizat. Poin yang kedua, pengertiannya begini saudara. Hidup dalam mujizat artinya bahwa di sana dikatakan di ayat 20 dan 21 tadi, pasal 32, mujizat-mujizat itu sampai kepada waktu ini. Tuhan melakukan mujizat-mujizat kepada umatnya, bangsa Israel, sampai kepada waktu ini. Artinya tiap-tiap waktu Tuhan terus lakukan. Tidak hanya ada kurun-kurun waktu tertentu. Ada banyak orang menganggap bahwa di sana ada ibadah KKR, ada ibadah luar biasa. Di sana ada mujizat, mari kita datang. Di sana ada pelayanan ini, hamba Tuhannya dari sini, ada mujizat, kita datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang itu betul, tapi kurang tepat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa melakukan mujizat tidak dalam kurun waktu-waktu tertentu. Tuhan bisa melakukan kapan saja. Every day, every time, every week. Tuhan bisa, kapanpun waktunya Tuhan bisa lakukan. Tidak hanya melalui hamba-hamba Tuhan, tidak hanya melalui pendeta-pendeta besar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini pengertian yang harus kita bangun. Iman kita harus kita bangun, saudara-saudara, bahwa Tuhan melakukan mujizat kapan saja. Tidak pernah di waktu-waktu tertentu. Tidak pernah hanya sekali saja, seminggu sekali, sebulan sekali. Tidak. Tiap hari, kapanpun Tuhan bisa lakukan. Dan Tuhan mau melakukan mujizatnya untuk hidup saudara dengan saya. Tuhan mau melakukan sekali lagi banyak mujizat di dalam kehidupan kita. Maukah saudara dengan saya hidup dalam mujizatnya? Mungkin saudara dengan saya berharap, iya saya mau. Saya membutuhkan. Di masa pandemi corona ini, kita sedang terjepit, kita susah keuangan, kita susah melakukan apapun. Kita butuh pertolongan mujizat. Pertanyaannya, bagaimana bisa mengalami banyak mujizat? Saudaraku yang dikasih Tuhan, bila saudara membaca bagian-bagian selanjutnya dalam kitab Yeremia pasal 32 tadi, di sana jelas, hanya satu saudara, hanya satu hal yang harus kita lakukan. Apa? Mereka mendengarkan suaramu dan melakukan apa yang kau perintahkan. Mereka mendengarkan suaramu, suara Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hanya itu saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rindukah kita mau datang kepada Tuhan, mendengarkan suaranya tiap-tiap hari. Sekali lagi saya mau katakan, mumpung selagi masa pandemi corona, ada banyak waktu kita di rumah bisa mendengarkan suara Tuhan, datang kepada Tuhan, dan lakukan perintahnya. Saya percaya, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara dengan saya. Bukan hanya sekali seminggu, bukan hanya sebulan sekali. Tiap hari, tiap saat Tuhan akan lakukan banyak mujizat. Dan saya bersama dengan keluarga, setiap hari kami mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Mari saudara-saudara, alami, lakukan hidup di dalam mujizatnya. Pasti hidup kita akan enjoy, pasti hidup kita akan bahagia, pasti kita akan menikmati hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Mari kita aminkan firman. Mari kita datang kepada Tuhan. Buka hati saudara. Bila saudara belum pernah menerima Yesus dalam hidup saudara, buka hati. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup saudara. Wahyu 3 ayat 20. Dia mau masuk ke dalam hidup kita. Kita buka pintu, maka Tuhan akan melakukan mujizatnya dalam hidup saudara dengan saya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Bapa, kami rindu hidup dalam mujizat-Mu setiap hari, setiap waktu, setiap saat Bapa. Kiranya Engkau Bapa, kiranya Kau mau melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami. Kami butuh mujizat-Mu Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu Bapa. Setiap hari, setiap saat, Tuhan tolong kasihani kami. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu. Dan bila mana ada pemirsa yang membuka pintu hatinya, mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupnya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Bapa Engkau jamah, Engkau berkati. Berikan mujizat-Mu dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, saya mewakili pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you.